Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Faradila Diaji Nusahyani dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial menggunakan Microsoft Excel. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan nilai ujian pada semester 3 mata pengolahan data. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel simulasi yang dimana saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman mengenai pengoperasian data validation. Nah, disclaimer ya teman-teman, data ini atau tabel ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan atau mengoperasikan data validation sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini saya membuat data vaksinasi Puskesmas Cempaka dan tabelnya berisi nama, tanggal vaksinasi, jam vaksinasi, dosis vaksin, serta jenis vaksin. Yang dimana samping ini adalah ada keterangan di mana jenis vaksin ada 3, yaitu ada Sinovac, AstraZeneca, serta Moderna. Baiklah, mungkin langsung saja ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan mengoperasikan data validation kepada tabel bagian nama. Langsung saja kita blok bagian tabel nama sampai ke bawah. Lalu kita pilih bagian data dan data validation. Nah, di sini. Nah, kita settingsnya, allow-nya kita pakai text length. Datanya bisa dipilih macam-macam ya teman-teman. Ada di sini ada between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, dan yang terakhir ada less than or equal to. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dan memakai less than or equal to. Saya akan mencoba memakai angka 20. Yang dimana ketika kita akan mengetikkan atau memasukkan karakter pada tabel nama ini tidak boleh lebih dari 20 teman-teman. Nah, jadi apa perbedaan less than or equal to dan less than saja? Ketika memakai less than, maksimumnya hanya sampai 19 saja, 20-nya tidak bisa teroperasi. Jadi kalau kita misalnya masukkan karakter berjumlah 20, itu nanti bakal ada warning atau peringatan. Nah, namun sebaliknya ketika pakai less than or equal to, ketika kita memasukkan karakter berjumlah 20 itu masih bisa, karena kita pakai or equal to, bukan less than saja. Perbedaannya begitu teman-teman. Nah, sebelum itu kita mengisi input message. Nah, titelnya kita sesuaikan aja. Masukkan nama. Input message-nya kita isi, hanya bisa diisi dari sama dengan 20 karakter. Error alert-nya ini when user enters invalid data, jadi ketika pengguna memasukkan data yang salah dan tidak sesuai dengan sebelumnya yang sudah kita setting tadi, itu akan ada tandanya teman-teman. Nah, kita bisa ada pilihan 3 ya untuk gimana kita ngasih peringatan itu. Kita bisa pakai stop, terus pakai warning, kita bisa pakai information. Nah, di sini aku mau pakai warning aja. Nah, totalnya input tidak valid. Error message-nya, data yang Anda masukkan tidak sesuai. Oke. Mari kita coba ya teman-teman. Nah, oke. Kita bisa ketikkan nama aku ya, karena nama aku ini tergolong panjang banget dan lebih dari 20 karakter. Kita coba teman-teman.
kita enter ya. Nah, data yang Anda masukkan tidak sesuai. Kenapa? Karena ini hanya bisa diisi kurang dari sama dengan 20 karakter. Sedangkan nama aku ini lebih dari 20 karakter. Jadi nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi kita akan mengisi nama yang karakternya kurang dari sama dengan 20. Misalnya Alita Chaviza. Karena ini hanya 16 karakter, teman-teman. Coba kita enter. Bisa. Kenapa Alithia Chaviza bisa? Karena Alithia Chaviza itu hanya 16 karakter. Jadi masih tergolong kurang dari sama dengan 20 karakter. Dan kita bisa sesuaikan. Oke. Begitu juga seterusnya sampai 20 ya, teman-teman. Kita langsung berpindah ke bagian tanggal vaksinasi. Sama sistemnya, kita blok dulu bagian tanggal vaksinasi, lalu pilih data validation. Nah, isi sesuai seperti tadi, namun kita memakai date karena ini ada urusannya dengan tanggal, jadi kita pakai date. Nah, kita di sini mau pakai between. Start date-nya saya buat jadi 13 Oktober 2021 sampai 15 Oktober 2021. Nah, yang dimana data ini bisa diisi hanya tanggal 13 Oktober sampai 15 Oktober 2021. Input message-nya sama seperti tadi. Masukkan vaksinasi. Input message-nya bisa isi tanggal 13 sampai 15 Oktober 2021. Error alert-nya kita pakai warning, boleh bebas, namun saya hanya prefer ke warning ya, teman-teman. Titelnya data tidak valid. Error message-nya tidak sesuai. Nah, kita coba ya, teman-teman. Di sini sudah ada hanya bisa diisi tanggal 13 sampai 15 Oktober. Oke, kita coba 13 Oktober. Bisa. Bagaimana dengan 12 Oktober? Tidak bisa. Data tidak valid, data yang dimasukkan tidak sesuai. Karena hanya bisa diisi dimulai tanggal 13 dan yang terakhir 15 Oktober. Baiklah. Gimana kalau lebih dari tanggal 15? Kita coba ya. 16 Oktober 2021. Tidak bisa karena maksimal bisa diisi sampai tanggal 15. Oke, kita isi tanggal 13 Oktober. Nah, oke, begitu seterusnya sampai ke bawah ya, teman-teman. Sama. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke tabel pada jam vaksinasi. Seperti biasa, sama kita blok dulu tabel pada bagian jam vaksinasi sampai 20. Lalu kita pilih data validation. Nah, kita isi seperti sebelumnya. Kita di sini pakai time karena di sini terkait waktu. Nah, time-nya di sini saya akan memakai greater than or equal to. Nah, greater than or equal to ini lebih dari pukul yang kita cantumkan. Misalnya di sini saya menggunakan start time-nya jam 8 tepat, 08.00, jam 8 pagi. Nah, di mana para peserta yang vaksinasi hanya bisa vaksinasi pukul 8 tepat dan lebih dari itu. Nah,
Karena saya memakai ada or equal to-nya, jadi ketika jam 8 tepat sudah ada pasien atau peserta vaksinasi, sudah bisa dimulai penyuntikan vaksin. Oke, kita kembali ke input message. Kita isi seperti sebelumnya, masukkan jam vaksinasi. Input message-nya hanya bisa isi pukul sama dengan 0100. Error alert-nya kita pakai information aja agar lebih bervariasi ya dari sebelumnya. Titelnya kita isi tidak. Error message-nya input yang dimasuk tidak sesuai. Oke, coba kita aplikasikan. Nah, hanya bisa diisi pukul lebih dari sama dengan 8. Nah, kita pakai or equal to tadi, greater than or equal to sama jam 8 pagi. Kita coba jam 8 tepat. Bisa, karena kita pakai greater than or equal to. Coba kita pakai jam 07.59. Nggak bisa, karena minimal harus jam 8 tepat baru bisa boleh dilayani. Kalau kita isi 08.05 lebih 5 menit, bisa, karena greater than, lebih dari jam 8. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Oke, kita berpindah ke bagian dosis vaksin. Nah, sama tabelnya kita blok dulu, lalu kita pilih data validation. Nah, settingsnya kita memakai whole number. Nah, yang dimana kita akan memakai equal to. Nah, equal to ini harus ya teman-teman, harus dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita akan melaksanakan vaksinasi yang pertama. Nah, Puskesmas Cempaka akan melakukan vaksinasi yang pertama kali pada tanggal 13 sampai 15 Oktober. Nah, di sini kita hanya boleh memasukkan angka 1 saja. Karena kita memakai data equal to. Nah, jadi harus angka 1 yang boleh kan atau diisi pada tabel nanti. Oke, input message-nya proses vaksin hanya bisa diisi angka 1. Oke, mungkin kita akan memakai style stop saja ya teman-teman. Nah, titelnya tidak valid. Message-nya data yang dimasukkan tidak sesuai. Oke, coba kita aplikasikan. Nah, hanya bisa diisi oleh angka 1. Oke, coba kita aplikasikan. Bisa, aman. Gimana kalau kurang dari angka 1? 0. Nggak bisa, karena data yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Gimana kalau 2? Nggak bisa lagi. Nah, kita harus masukkan angka 1, karena kita tadi pakai equal to dan harus angka 1 yang dicantumkan. Next, itu berlaku sampai ke bawah ya teman-teman, sama. Nah, pada tabel jenis vaksin ini kita akan memakai data validation list. Nah, yang dimana sebelum itu saya sudah mencantumkan di sini ada tabel tentang jenis vaksin yang dimana akan digunakan dalam data validation list. Oke. Langsung saja kita blok sampai ke bawah. Pilih data validation. Settingsnya kita pakai list. Oke. Nah, di sini di search ada tanda panah ke atas, ini kita klik aja.
Lalu kita blok bagian jenis vaksin, yang diantaranya ada Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Langsung kita enter. Nah, lalu kita pilih OK. Nah, yang membedakan data validation jenis list dan beberapa yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada tanda panah ke bawah yang berisi jenis vaksin yang terdapat pada list tadi yang sudah kita blok. Nah, kita tinggal isi aja nama Alethea Chavez itu memakai vaksin jenis apa, misalnya Sinovac, AstraZeneca, atau Moderna. Mungkin kita akan memakai jenis vaksin Sinovac saja ya. Nah, baiklah begitu. Mungkin akan saya skip dulu sampai sini karena saya akan menyelesaikan tabel sampai tabel ke-20. Dan mungkin teman-teman masih stay tune di sini dulu ya, jangan kemana-mana. A few moments later. Oke, jadi di sini aku udah selesai buat melengkapi tabelnya sampai nomor 20, sekaligus aku buat tabel khusus yang berisi tentang keterangan. Ya, dimana di sini tabel bagian nama hanya bisa diisi kurang dari sama dengan 20 karakter. Oh, betul. Nah, tanggalnya hanya bisa diisi mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2021 saja. Nah, jamnya hanya bisa diisi atau lebih dari sama dengan pukul 08.00. Dosis vaksinnya hanya bisa diisi oleh angka 1 saja. Nah, untuk mengenai jenis vaksin sudah terlampir pada list di samping tabelnya. Baiklah teman-teman, mungkin untuk video tutorial kali ini mengenai data validation cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk teman-teman yang ada tugas tentang data validation, langsung saja bisa diaplikasikan dan tentunya datanya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. And see you in next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.